Halo adik-adik semua, apa kabar? Happy Sunday. Entah ini udah berapa kali adik-adik semua ikut sermon, mungkin ada yang bosen, ada yang capek kali ya dengerin sermon terus, ikut puji-pujian terus. Tapi biarlah lewat pujian yang akan kita nyanyikan ini, walaupun baru, tapi kita tahu bahwa sedikit demi sedikit Tuhan Yesus mengubahkan kita lewat firman yang kita dengarkan dan juga ibadah yang kita ikuti. Yuk kita sama-sama nyanyikan. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sekali lagi ya, udah mulai bisa kan ya? Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Meskipun nampak lambat, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih yang murni. Budi bahasaku disucikan Roh-Mu, hingga ku pancarkan keindahan-Mu. Let the beauty of Jesus, let the beauty of Jesus be seen in me. All His wonderful passion and purity. O Thou Spirit divine, all my nature refine, till the beauty of Jesus be seen in me. Sekali lagi, let the beauty of Jesus. Let the beauty of Jesus be seen in me. All His wonderful passion and purity. O Thou Spirit divine, all my nature divine, till the beauty of Jesus be seen in me. O Thou Spirit divine,
all my nature refined, till the beauty of Jesus be seen in me. Till the beauty of Jesus be seen in me. Till the beauty of Jesus be seen in me. Kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk tuntunanmu sampai kami bisa mengikuti ibadah hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sudah waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan dulu nih Alkitabnya. Oke? Coba diambil dulu Alkitabnya ya. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beautiful words, wonderful words of life. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semua. Hari ini Kak Budi ingin kita main game sebentar. Tapi sebelumnya Kak Budi mau nanya, siapa yang suka makan buah di sini? Siapa? Nah, hari ini Kak Budi mau kita main game tebak biji buah. Yang pertama, tahu nggak ini biji apa? Ada yang tahu? Betul, ini namanya biji mangga. Dari biji mangga ini, saat ditanam, nanti jadi tumbuh pohon mangga. Tahu nggak, pohon mangga itu kira-kira tingginya 2-3 meter. Oke, berikutnya, biji yang selanjutnya. Tahu nggak, ini biji apa? Betul, ini namanya biji salak. Nah, biji salak ini kalau ditanam, pohonnya tumbuh. Tingginya kira-kira 2 meter. Lumayan tinggi ya, untuk biji yang sebesar ini. Yang berikutnya, tahu nggak ini biji apa? Betul, ini adalah biji jeruk. Nah, biji jeruk ini kalau ditanam, pohon jeruknya tumbuh, tingginya kira-kira antara 1 meter sampai 1,5 meter. Sekarang Kak Budi punya yang lain. Adik-adik tahu nggak ya, kira-kira yang ini, yang kecil-kecil ini, kelihatan nggak? Ini biji apa? Namanya biji sesawi. Nih, kecil banget. Tapi kalau ditanam, biji sesawi ini tumbuh jadi pohon sesawi yang kira-kira tingginya tuh 3 meter. Batangnya tebal, gede-gede. Daunnya banyak. Sampai banyak burung-burung yang bisa hinggap di pohon tersebut, berteduh, bisa tidur, bisa nyanyi di pohon tersebut. Nah, tahu nggak adik-adik, bahwa dari biji yang sekecil ini, itu tuh tumbuh akar yang kuat, daun yang banyak, ranting yang banyak, yang terus bertumbuh jadi pohon yang besar. Lalu, tahu nggak yang namanya ragi? Pernah tahu nggak ragi? Ragi itu campuran yang biasa orang kalau mau buat roti harus dicampur sama tepung. Karena kalau nggak ada ragi, nggak jadi roti. Nggak bisa berkembang jadi roti yang bagus. Makanya harus campur sama ragi. Ragi itu juga kecil banget. Jadi saat dicampur sama tepung, nanti mengembang tepungnya. Jadilah roti yang enak untuk dimakan. Yesus sendiri pernah bercerita tentang biji sesawi dan juga ragi. Nah, biji sesawi dan ragi ini, Yesus bercerita sebagai lambang kerajaan Allah. Mungkin adik-adik heran, kerajaan Allah kecil banget ya? Kayak biji sesawi sama ragi. Nah, Yesus tuh mau mengajarkan bahwa kita di dalam kerajaan Allah yang dia beritakan itu memang dimulai dari sesuatu yang sangat kecil. Tetapi dengan kuasa Allah yang sangat besar, itu akan bertumbuh menjadi yang sangat besar. Apakah adik-adik ingin mempelajari kehebatan tentang kerajaan Allah ini? Nah, kita dengarkan bersama-sama ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, Kak Budi ingin kita baca bersama-sama Alkitab kita. Udah siap Alkitabnya? Kita buka di Matius 13, ayat 31 sampai 35. Kak Budi baca ya.
Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan sesuatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Di dunia yang berdosa, semua manusia hidup tidak taat kepada Allah. Maka ada banyak kesedihan dan kejahatan di dunia ini. Karena kasih, Yesus datang untuk menyelamatkan kita dan membawa kita kembali hidup dalam kerajaan Allah yang penuh dengan kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Yesus adalah anak Allah yang datang untuk mengerjakan kebenaran Allah yang luar biasa, agar kita mengenal Allah. Yesus ingin orang-orang mengetahui betapa indahnya kerajaan Allah, sehingga mereka ingin menjadi bagian daripadanya. Nah, Yesus mengajarkan kebenaran ini menggunakan perumpamaan. Yesus menceritakan bahwa kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Adik-adik masih ingat kan ya, biji sesawi yang tadi yang kecil itu. Seseorang menanamkan biji sesawi di kebunnya. Biji itu adalah biji yang terkecil, paling kecil dari semua yang biji-biji yang ada. Tetapi bila biji itu tumbuh, akan menjadi pohon yang sangat besar di kebunnya. Sehingga burung-burung bisa bersarang di dahan-dahannya. Tanaman sesawi ini jarang, atau mungkin bahkan tidak pernah kita temukan di Indonesia. Adanya di Israel. Dan bijinya itu dijadikan rempah. Bumbu untuk membuat saus mustard. Pernah tahu nggak saus mustard? Yang biasa ada yang suka makan hotdog atau suka makan chicken katsu. Nah itu biasa bumbunya namanya saus mustard yang warna orange, kuning-kuning gitu. Perumpamaan biji sesawi ini menggambarkan kasih Allah yang menyelamatkan kita. Kita ini orang berdosa, tetapi karena kasih Allah, Allah menyelamatkan kita. Oleh anugerahnya, kita lahir baru dan hidup baru sebagai anak-anak Allah. Nah, Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita, dalam hidup kita. Ini mirip dengan biji sesawi yang ditanam di tanah. Tidak ada yang bisa melihat biji sesawi itu dari luar. Kan nggak bisa kelihatan. Kalau ditanam, ditutup tanah, kan nggak bisa kelihatan. Jadi nggak kelihatan dari luar. Tetapi biji itu tetap ada loh di dalam tanah itu. Kita juga tidak bisa melihat Roh Kudus. Tetapi dengan kasih, Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita untuk memimpin hidup kita. Awalnya, kita mungkin nggak merasa berbeda. Nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan. Tetapi Roh Kudus itu kuat. Roh Kudus itu berkuasa menggubah hati kita yang jahat dan penuh dosa ini. Sama seperti halnya biji sesawi itu punya kekuatan untuk menghasilkan pohon yang sangat besar. Roh Kudus juga berkuasa menghasilkan karakter Kristus dalam hidup kita. Roh Kudus melakukan itu karena Ia mengasihi kita agar kita tidak hidup lagi dalam dosa, tetapi hidup dalam kebenaran, kasih, dan sukacita sebagai anak-anak Allah dan memuliakan Dia. Tanaman sesawi dewasa menghasilkan hal-hal yang baik. Contoh, kalau tanaman sesawi yang udah gede menghasilkan
ranting yang kuat, biar burung-burung kalau datang mereka bisa beristirahat. Terus tanaman sesawi kalau yang besar dan yang bagus, bertumbuh dengan baik, dia juga menghasilkan biji sesawi yang bagus, yang sehat, yang enak untuk dimakan. Terus ketiga, biji sesawi untuk ditanam lagi dan menghasilkan lebih banyak lagi tuh pohon-pohon sesawi. Demikian pula Roh Kudus. Roh Kudus menghasilkan karakter Kristus dalam hidup kita. Masih ingat nggak buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Seperti halnya tanaman biji sesawi tadi, pertumbuhan terkadang terlihat sangat lambat. Kan nggak mungkin begitu tanam hari ini, langsung besok jadi pohon yang sangat besar. Nggak mungkin. Semua itu perlu waktu. Sama, kita juga tidak melihat perubahan yang terjadi dalam hidup kita, terjadi dalam semalam. Tetapi terjadinya tuh sedikit demi sedikit, sehari demi sehari. Sehingga setiap hari kita bisa melihat pekerjaan Roh Kudus yang merubah hidup kita. Mungkin waktunya bisa berhari-hari, atau berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita, sehingga menghasilkan sesuatu yang sangat menakjubkan. Banyak sifat-sifat dosa kita yang dirubah oleh Roh Kudus. Cara hidup kita, cara kita ngomong sama orang tua kita, cara kita berpikir, cara kita bersifat, itu semua tidak diatur lagi sama perasaan dan pikiran kita, tetapi akan terus dipimpin oleh Roh Kudus. Coba bayangkan, bagaimana semua daun, bunga, dan cabang keluar dari benih tadi biji sawi yang sangat kecil itu. Sekarang bayangkan lagi, satu hal yang menakjubkan. Sebagai anak-anak Allah, semua hal baik kerajaan Allah itu keluar dari hidup kita karena Roh Kudus. Itu karena Roh Kudus yang terus mengubah hidup kita. Sekarang gini, Kak Budi mau kita semua coba duduk tenang, terus tutup mata. Tutup mata, terus coba bayangin. Di dalam hidup kita, Roh Kudus merubah hidup kita. Saat kita lagi mau marah, tiba-tiba Roh Kudus ingetin, ayo, jangan marah-marah, harus punya kasih. Terus saat kita lagi sedih, Roh Kudus selalu menghibur, ada sukacita yang dari Roh Kudus. Terus saat kita lagi takut, Roh Kudus bilang, gak usah takut. Roh Kudus selalu menyertai kita sehingga kita punya damai sejahtera. Coba, Kak Budi mau kita semua tutup mata, bayangin bahwa buah roh itu bertumbuh terus dalam hidup kita. Luar biasa ya? Nah, dengan kasih karunia Tuhan yang luar biasa, hal-hal yang tadi buah roh itu terus bertumbuh dalam hidup kita sedikit demi sedikit. Kayak tadi Kak Budi bilang, waktunya mungkin nggak cepet, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Dan proses perubahan ini terus terjadi selama kita hidup. Tapi dengan bergantung kepada Roh Kudus dalam hidup kita sendiri akan kaget dengan perubahan yang telah Roh Kudus lakukan dalam hidup kita sehingga kita semakin hari bertumbuh, terus berubah menjadi serupa dengan Kristus. Tanpa kita sadari, tanpa Kak Budi sadari, tanpa adik-adik sadari, kita itu penuh dengan buah roh dan hidup kita akan memuliakan Tuhan. Lalu orang lain bisa ngelihat, wih, kok ada perubahan ya dari hidupnya Kak Budi? Wih, kok ada perubahan ya dari kehidupannya adik ini, dari adik itu? Dan semua itu untuk memuliakan dan menyenangkan Bapa kita yang di sorga. Lalu, perumpamaan kedua. Yesus tuh memberikan perumpamaan, dia bilang gini, hal kerajaan sorga itu seperti ragi yang diambil seorang perempuan dan dicampurkan ke dalam tepung untuk membuat roti. Ragi itu membuat tepung jadi berkembang. Adik-adik pernah lihat ragi nggak? Ragi itu kecil banget. Dan kalau misalnya orang buat roti tanpa ragi, rotinya, tepungnya nggak bisa mengembang, nggak bisa jadi roti. Jadi jelek nanti. Malah jadi tipis-tipis, kan nggak bisa. Jadi perlu ragi. Perumpamaan tentang ragi ini sangat mirip dengan perubahan tentang biji sesawi. Poin utamanya dari kedua perumpamaan ini adalah Allah Roh Kudus
membuat kita lahir baru, lalu membuat kita bertumbuh hari demi hari, mempunyai karakter Kristus dan memuliakan Allah. Semua perubahan yang terjadi dalam hidup kita itu bukan karena usaha kita loh. Kalau Kak Budi jadi baik nih, bukan karena usaha Kak Budi. Kalau adik-adik jadi lebih sabar, atau lebih nurut sama orang tua, atau lebih rajin sekolah, atau rajin belajar, itu bukan karena usaha adik-adik, tapi karena kuasa Roh Kudus yang selalu mengingatkan dan selalu merubah kita hari demi hari. Allah bahkan menyediakan semua yang kita perlukan untuk kita bisa bertumbuh. Tahu nggak apa aja yang membantu kita untuk kita bisa bertumbuh? Orang tua kita yang selalu mengingatkan, ayo baca Alkitab ya, biar kita semakin hari mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Dan juga ada tadi yang Kak Budi bilang, Alkitab itu terus menyadarkan kita bahwa kita tuh perlu Roh Kudus, kita perlu Yesus, kita perlu Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Juga ada kakak-kakak di Beyond Kids yang selalu mengingatkan juga. Ada juga guru-guru sekolah kita yang selalu juga mengajarkan kita. Nah, semua ini Allah sediakan agar Kak Budi, adik-adik semua bisa terus bertumbuh mengenal Allah hari demi hari dan terus karakter kita dirubah menjadi serupa dengan Kristus. Jadi adik-adik jangan patah semangat bila terkadang kita masih gagal menyatakan karakter Kristus. Terus kita bilang, wah aku nggak berhasil nih, aku nggak bisa sabar. It's okay. Kita harus terus menyadari bahwa Allah mengasihi kita. Allah memberikan kita kemampuan karena Allah telah memberikan Roh Kudus dalam hidup kita yang selalu mengingatkan. Saat kita gagal, Roh Kudus mengingatkan, it's okay. Allah tetap mengasihi. Itu proses kita yang kita jalani. Kita selalu bisa datang kepada Tuhan setiap saat, mengakui dosa kita. Dan Tuhan akan menyucikan kita kembali. Perumpamaan Yesus ini menolong kita untuk tetap semangat. Karena Allah yang menaruh biji sesawi itu dan ragi itu dalam hidup kita. Dia juga memastikan biji sesawi dan ragi itu terus berkembang, terus bertumbuh dalam hidup kita. Roh Kudus bekerja setiap hari dalam hidup kita dan di dunia ini. Roh Kudus bekerja terus untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Seperti halnya kita tidak bisa mengeluarkan ragi dari adonan roti atau memaksa biji sesawi itu untuk kembali jadi benihnya. Nggak mungkin. Maka tidak ada yang bisa membuat Allah Roh Kudus berhenti mengasihi kita lalu meninggalkan kita. Tertulis, adik-adik sekarang ambil kitab lagi ya. Di Filipi 1 ayat 6, Kak Budi bacain. Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sekarang Kak Budi mau kita semua bangkit berdiri. Bangkit berdiri, semua sudah bangkit berdiri. Kak Budi mau tangan kanannya taruh di dada. Sudah? Terus Kak Budi mau sama-sama adik-adik ngucapin ini ya. Allah yang memulai pekerjaan yang baik di dalam, sebutin namanya adik-adik semua. Terserah, siapapun nama adik-adik sebutin. Sama-sama ya, ulang sama Kak Budi ya. Allah yang memulai pekerjaan yang baik di dalam Budi akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sekali lagi ya, jangan lupa sebutin nama masing-masing. 1, 2, 3. Allah yang memulai pekerjaan yang baik di dalam Budi akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Janji ini berlaku bagi setiap anak-anak Allah. Allah selalu menepati janjinya. Dia akan menumbuhkan kerajaannya di dalam kita di seluruh dunia. Sama-sama, sekarang Kak Budi mau kita berdiri dengan baik, kita lipat tangan, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau telah menyelesaikan pekerjaan yang baik yang sudah Engkau mulai di dalam kami. Sekalipun kami tidak bisa melihatnya, tapi tolong kami semua untuk selalu percaya dan taat kepada Roh Kudus yang ada di dalam
hati kami. Kami mau Tuhan, hidup kami selalu dibentuk hari demi hari menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Sekarang kita akan membacakan ayat hafalan kita ya. Terambil dari Mazmur 34 ayat 9b. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sekali lagi, Mazmur 34 ayat 9b. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Now in English, from Psalm 34 verse 8b. Blessed is the man who takes refuge in him. One more, Psalm 34 verse 8b. Blessed is the man who takes refuge in him. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, Kak Budi ingin mengingatkan kembali 4M. Adik-adik masih ingat nggak? M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan. M yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang terpenting, M keempat, membaca Alkitab. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all.